Aduh, saldoku kayaknya error. Udah kuduga, pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, mah. Hati-hati, nak. Aku gak mau bilang ke mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku gak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simpel banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Temen macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Kata papa nggak boleh ada yang tahu. Halo, ini pintu masuknya lewat mana ya? Kamu anak baru. Iya. Kerjaan ayahmu apa? Tukang bakso. Cabut yuk guys. Anak tukang bakso. Hey Ren, sepatuku kotor. Lapin nih. Hah? Nggak salah, kenapa nyuruh aku? Udah lakuin aja. Dia anak CEO terbesar di kota ini. Woi, bagi contekan. Cepet. Ini. Ren, kamu nyontek. Kamu kena hukuman. Hah? Aku nggak nyontek, Bu. Ibu lebih percaya anak CEO daripada tukang bakso. Woi Ren, bawain barang aku. Bawa nih sendiri. Kamu berani? Kamu nggak tahu ayahku siapa? Aku akan bilang ke ayahku. Cia, siap-siap paling gerobaknya hancur. Pak, aku dibully. Siapa yang bully kamu? Minis. Papa akan habisi keluarga Minis. Dia ajak papanya ketemu sama papa. Papa akan datang sekalian menghancurkan sekolah itu. Kamu tenang aja. Lihat aja besok Minis. Hidupmu nggak akan lama lagi. Jadi selama ini papa bohong. Private aja deh biar pada penasaran. Si Ren di private pasti gajinya kecil. Ih, sotoy Udah banget. gak usah ditemenin. Guys, liburan bareng yuk. Ikut dong. Halah, kamu pasti nggak mampu. Kamu kan paling miskin. Katanya yang gajinya paling besar bakal jadi ketua OSIS. Iya, orangnya itu pasti Lili. Aku yakin gaji dia pasti lebih kecil. Aku yakin aku yang bakal jadi ketua OSIS. Fix Lili jadi ketua OSIS, gaji papanya 2M dong. Hah? Segitu doang? Dikit banget. Si miskin udah mulai banyak gaya. Kamu bilang gaji ayahku dikit. Iya. Kenapa? Gak seneng? Aku bisa beli harga dirimu, dasar miskin. Pak, aku dihina sama Lili. Apa? Berani banget dia. Papanya Lili kan anak buah papa. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pak. Hei miskin, masih berani kamu datang ke sekolah? Kamu lihat nih. Pilih malam aja deh biar adem. Guys, jangan sering-sering keluar rumah loh, lagi ramai pembunuh payung kuning. Hah? Pembunuh payung kuning? Iya, dia ngebunuh orang pakai payung kuning lalu menulis tanggal kematiannya di payung itu. Ih, serem banget. Merinding, woi. Andre, kamu ngapain pakai payung kuning itu? Nanti disamperin loh. Aduh, udah deh. Aku gak takut. Lebay banget sih kalian. Jangan-jangan kamu si payung kuning itu? Ya gak mungkin lah orang dari kemarin aku sama kalian. Iya juga sih. Gila, si payung kuning itu udah membunuh 50 orang dalam 3 hari. Horor banget gak sih? Kemana-mana jadi deg-degan. Guys, adiknya Jojo dibunuh sama payung kuning tadi malam. Semalam pas hujan dia pakai payung kuning. Dan tiba-tiba paginya ditemukan mayatnya di pinggir jalan. Ada saksi mata tapi dia pingsan habis melihat itu. Tapi dia sempat melihat si pembunuh itu punya tato seram di lengannya. Ren, Iya, Pak. mulai sekarang kamu harus merahasiakan saldo dan kekayaan kita ya, agar tidak diincar oleh para pesaing bisnis papa. Oh gitu ya, Pak. Oke. Hey Ren, masih inget gue gak?
Kamu siapa ya? Tania, masa lupa? Oh iya, Lo lihat saldo gue, 8 triliun cuy. Lo kok di private miskin ya? saldoku lebih tinggi daripada kamu. Lawak lo. Tania. Lo Ren kan? Udah lama gak ketemu. Lo makin dekil aja. Kumel iu. Bener kan gue bilang apa dulu? Anak tukang beca ini tetap miskin. Kalian jangan asal nilai orang sembarangan. Emangnya kalian sekaya apa sih sekarang? Saldo gue 4 triliun. Udah Clara, ayo kita cepetan pergi dari sini. Gue gatel deket-deket si miskin ini. Ayolah. Sombongnya nggak berubah. Salam kenal semuanya. Weh, itu mahasiswa baru namanya Reza. Ganteng banget gila. Calon pacar gue tuh. Gas lah Tan, cowok mana yang bisa nolak lo? Jelas dong. Permisi, kamu anak baru juga ya? Iya, Kenalin, namaku Reza. aku Karen. Ya udah, sampai ketemu di kelas ya. Kalau ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol kan? Dia kelihatannya baik. Oke Reza. Hei miskin, berani-beraninya lo deketin Reza. Dia itu calon pacar gue. Lah, siapa juga yang deketin Reza? Orang dia yang ngajak aku kenalan. Halah, gak usah kepedean deh lo. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Dia nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Itu saldo asliku kok. Saldoku emang unlimited. Halah, penipu. Lo pikir bakal ada yang percaya sama lo? Miskin. Terserah kalian lah. Ren, kamu datang pagi banget ke sekolah. Iya, Reza. Rumahku agak jauh dari sekolah. Aku takut telat. Reza, kamu ngapain deket-deket sama Ren? Mending sini ngobrol sama aku. Kamu siapa? Nama aku Tania, Reza. Aku orang paling kaya loh di kampus ini. Apa sih? Kok pamer? Gue nggak nanya. Ih, kok kamu gitu sama aku? Pasti kamu udah dihasut ya sama si Ren ini. Jangan deket-deket sama Ren, dia ini miskin, anak tukang beca. Gue nggak peduli. Dia baik, gak kayak lo, sombong. Ih, kesel banget gue. Ini semua pasti gara-gara lo, Ren. Sini ikut gue sekarang. Apa sih, Tania? Berani-beraninya lo ngerebut Reza dari gue. Rasain nih. Kamu nampar aku. Ah, kamu. Kenapa? Aku nggak boleh bales. Hei, anak kurang ajar. Om kok tiba-tiba nampar aku? Beraninya kamu nyakitin Tania, anak saya. Berhenti, kalian sudah keterlaluan. Nah ini si bapak tukang beca nongol juga. Pah, hajar dia. Hah, Pak Datu, jadi ini anak bapak? Om kenal sama ayah saya. Tania, Pak Datu ini orang kaya nomor 1. Kamu harus minta maaf sama Ren. Apaan sih, Pak? Dia cuma tukang beca dari dulu. Dulu Pak Datu emang tukang beca, tapi sekarang dia adalah pemilik beberapa perusahaan dan rumah sakit di Indonesia, Tania. Papa bercanda kan? Sejak Papa bangkrut, Papa bekerja di perusahaannya Pak Datu. Makanya Tania, jangan suka ngerendahin orang. Bos, maafin saya. Kalian sudah keterlaluan terhadap Ren. Kamu saya pecat. Nah, lihat sendiri kan, punyaku nggak hilang warnanya. Punyaku juga nggak hilang kok. Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri, kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam. Kali ini kakak pasti ketahuan bohong. Kamu keterlaluan, Dek. Bodoh amat. Udah, jangan berantem. Kita tunggu aja nanti malam. Kenapa sih adik masih nggak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang. Kamu pakai tinta permanen kan? Fitnah aja bisanya. Kenapa? Kakak takut kalah sama aku. Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, Dek. Berisik kakak, sirik amat jadi orang. Emang cuma aku yang pantas jadi ratu. Ngaca weh. Kok bisa ya warna dia nggak hilang-hilang? Dan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini. Pasti takut dia. Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli. Ayo deh cepetan, udah gak sabar. Sekarang kalian usap tanda kalian. Siapa takut? Aku pasti menang.